ingin hidup selamanya. Bisa nggak? Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kepingin loh kita itu umur panjang. Kalau bisa 500 tahun. Bisa nggak? Hah? Bapak bisa kira-kira? Mau meraih umur 1000 tahun? Nggak bisa. Ada sebuah kodrat yang nggak bisa dilupakan. Ya, kita jangan nyelemur-nyelemur. Dunia ini sementara. Ada nggak di dunia ini orang hidup tanpa masalah? Nggak ada ya. Semua punya masalah. Baik orang hebat, baik orang apapun, semuanya punya masalah. Berarti masalah itu biasa. Ya, karena semua orang punya. Ya. Sekarang saya mau tanya nih. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini orang yang lemah atau orang yang kuat? Ya. Orang yang lemah atau orang yang kuat? Kuat. Apa buktinya kalau kuat? Hah? Apa buktinya kalau kita kuat? Kita bisa hidup sampai umur sekarang ini loh, buktinya kita kuat. Ya. Kalau anak kecil itu belum kuat. Belum punya pengalaman hidup. Tapi Bapak Ibu pengalamannya banyak. Sekalipun punya banyak masalah tetap kuat. Buktinya hidup kan? Biarpun ditagih utang tetap hidup kan? Ya kan? Yang namanya hidup, ini loh, ditagih utang, nggak bisa makan ataupun apapun hari ini, tetap bisa hidup. Berarti kita ini benar-benar kuat. Ingat loh, Tuhan nggak pernah salah pilih. Dia tidak pernah salah untuk menciptakan manusia. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Kalau sesuai dan gambar rupa Allah, pasti menjadi makhluk yang paling kuat. Ya, kalau nggak kuat berarti kita baca nih Kejadian 1:26 supaya yakin. Kejadian 1:26, Bapak Ibu ini loh, walaupun tulang-tulangnya sekarang ngangkat berat 50 kilo nggak kuat, tapi ternyata kekuatannya itu super sebelum sekarang ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa. Bayangin loh, diberikan kuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Makhluk paling kuat nggak? Ya kan? Kita makhluk paling kuat loh. Kalau ada orang hari ini yang diciptakan sama Tuhan sebagai manusia, tapi jadi makhluk lemah, dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena Anda menyangkal bahwa Allah menciptakan dengan kekuatan seperti ini, Anda lemah. Nggak boleh. Pak siapa tadi? Pak Suryadi. Pak Suryadi tadi bilang nggak rewel lagi. Dulu sempat ada masalah begini-begini. Tapi coba pelajari ya dari Mazmur 31 ayat 9. Ini punyanya Pak Suryadi tadi. Mazmur 31 ayat 9 atau 10 ya, saya bacakan ya. Ini kebanyakan orang dunia seperti ini. Kasihani aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku dan meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ada sebuah ungkapan hati. Ini loh, dalam kelemahan. Tapi kita tahu hari ini. Dan ibu-ibu tadi jawabannya, kita orang kuat. Kalau orang kuat berarti sudah mengalahkan yang namanya, sudah melewati nggak masalah-masalah ini? Sudah lewat semua nggak ini masalah? Lewat. Ya, tidak ada yang tidak terlewati. Zaman dulu mau cari pacar, perlu perjuangan nggak? Lewat nggak sekarang? Waktu mau kawin, penuh perjuangan nggak? Lewat. Waktu punya anak, penuh perjuangan nggak? Lewat. Anak-anak sudah besar sekarang, lewat perjuangan nggak? Sekarang lewat semua kan? Tinggal apa hari ini? Hari ini tinggal apa? Hah? Tunggu apa coba? Semua sudah terlewati. Masalah dunia semuanya sudah terlewati. Saya tanya ibu, Bu, masalah apa ibu yang pernah terlewati? Waktu anak-anak masih sekolah. Lewat tapi kan? Lewat. Ditagih utang nggak pernah Bu? Pernah. Lewat nggak? Ya. Lewat nggak sekarang? Lewat. Semuanya lewat. Semuanya selesai semua. Tinggal nunggu apa? Antrian. Tinggal nunggu antrian. Mau hidup selamanya nggak bisa. Mau nolak sakit bisa nggak? Nih saya bacakan ayatnya Pengkhotbah 1. Pengkhotbah. Bentar. 1
Kita nggak boleh ini loh apa namanya melupakan apa yang sudah terjadi ya. Dunia ini biasa, punya masalah, punya ini itu biasa. Mau lahir sudah pasti. Gini saya tanya, orang yang lahir begitu ada kelahiran sudah pasti apa nantinya? Orang yang lahir di bumi pasti mengalami. Ada nggak yang lahir di bumi terus nggak mau mati? Hah? Coba, ada nggak orang yang lahir di bumi terus nggak mau mati? Saya mau tanya caranya gimana? Oh ikut Tuhan Pak, nggak bisa mati. Mati itu pasti. Tapi yang pasti dalam Tuhan itu, ketika kita mati dibangkitkan. Saudara nggak bisa menghindari kematian kok. Ya, jangan nyelemur bahwa kalau ikut Tuhan pasti panjang umur. Gini-gini, nggak tentu. Nggak tentu. Yang namanya ada kelahiran pasti ada kematian. Ada waktu kelahiran, ada waktu kematian. Saya bacakan ayatnya ya. Pengkhotbah 3 ya. Oke, kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 2. Mulai ayat 1 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nggak bisa disangkal, nggak bisa dipungkiri. Jangan coba-coba rubah firman. Ada manusia cari Tuhan supaya panjang umur, nggak bisa. Ada orang cari Tuhan untuk disembuhkan dari penyakit. Kalau disembuhkan, untung puji Tuhan. Nggak disembuhkan pun juga sama saja. Ada orang cari Tuhan untuk menjadi kaya. Ada orang cari Tuhan tetap tidak jadi kaya. Biasa, ya. Nggak ada, bukan itu tujuannya. Ya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk kalau kita sudah siap di bumi ini, waktu kita bayi, nangis atau ketawa? Nangis atau ketawa? Ibu nangis atau ketawa? Ada yang lahirnya ketawa? Ada nggak yang lahirnya ketawa? Artinya apa bayi lahir ketawa? Nangis. Menderita. Bumi ini penuh dengan penderitaan. Bayi lahir tangannya ngegem atau dada-dada? Apa arti mengenggam? Dia ingin meraih dunia. Tapi mampu nggak? Nggak mampu. Ada keterbatasan dan ada nggak mampu. Bayi aja tahu kok urip ning dunia iku soro. Makanya dia nangis. Kalau dia seneng, lahirnya ketawa. Ya. Tapi dalam tangisan itu ada kekuatan. Terbukti sampai hari ini. Ibu bapak hari ini menjadi orang yang paling kuat. Sudah menghadapi berbagai masalah. Ada yang lahir zaman Jepang nggak? Belum ada ini? Sudah lewat semua zaman Jepang? Hah? Belum lahir? Ya. Zaman Jepang melewati perang, melewati, dan akhirnya semuanya bisa melewati kok. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Nanam padi, lama-lama juga pasti dituai. Semua ada waktunya. Ada waktu membunuh. Yang dibunuh apa dulu ini? Kalau kecoa lewat ya dibunuh, ada nyamuk dibunuh ya. Ada waktu menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa, ya. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi semuanya itu biasa. Orang yang dalam kesedihan pun biasa. Nanti juga guyu-guyu dewe kok. Ya, ada orang yang ketawa pun jangan ketawa terus-terusan. Nanti juga nangis. Semua itu di dunia ini biasa. Ada yang lahir, keluarganya yang ketawa, betul ya? Ada kelahiran, keluarga ketawa, bayinya nangis. Ada kematian, yang nonton keluarganya nangis. Yang mati? Hah? Loh, sekarang ya. Bayi lahir nangis. Keluarganya ketawa. Waktu ada orang mati keluarganya nangis. Yang mati? Hah? Loh, kalau yang mati ketawa saudara lari semua. Ya, yang mati nggak bisa apa-apa sudahan. Nggak bisa apa-apa. Yang mati merem nggak bisa apa-apa. Loh, kalau dia ketawa coba bayangin. Atau dia nangis. Melayu saudara ya. Ketika kita sudah selesai.
Makanya untuk meraih, kan saudara sebetulnya saudara kan nggak mau mati kan ya? Kita kan kepingin umur panjang memang, ya. Memang Tuhan janjikan, tapi Tuhan tidak akan melawan firman yang sudah Dia keluarkan. Dia janji kok, kasih sebuah kekekalan. Dia janji. Tapi saudara, Bapak Ibu sekalian, pasti harus melewati yang namanya kematian. Dan itu nggak bisa ditolak. Selagi kita hidup, mumpung umur masih, nih, ini kita umur di ujung nih. Ini di ujung, ya. Kesempatan hebat nggak kalau kita di ujung? Kalau saya masih susah. Artinya apa? Melawan dosa dan melawan ini masih ada. Bapak Ibu sekarang ini kesempatan berbuat dosa sudah berkurang. Secara jasmani, secara fisik, kita lebih sedikit untuk berbuat dosa. Tapi bisa loh ya. Kesempatan kita makin berkurang. Hari ini kesempatan emas. Saudara harus bisa meraih surga waktu sekarang atau waktu mati? Sekarang. Sekarang ini loh waktunya. Pilihan untuk masuk kerajaan surga ini sekarang. Ya. Caranya gimana? Mau cara yang angel atau cara yang gampang? Saudara mau surga? Mau cara yang angel atau yang gampang? Kalau yang angel saya kasih yang angel. Hah? Kalau angel ikut caranya Yahudi. Ya, harus ke Israel. Kalau caranya paling gampang, percaya sama Yesus. Kok bisa percaya Yesus bisa selamat? Kok bisa Bapak Ibu pasti bertanya, kok bisa percaya Yesus pasti selamat? Nah, karena Yesus jalan satu-satunya. Kalau masih nggak percaya, tanya Yesus nanti. Kalau ketemu. Sekarang percaya itu angel atau susah sih sebenarnya? Bu, percaya itu angel atau susah sih? Atau gampang? Sebetulnya gampang kan? Oh, nggak bayar loh. Nggak bayar, nggak rugi apa-apa. Tapi kenapa banyak orang nggak percaya? Yesus janjikan sorga, orang bilang, mosok iso? Lo mau percaya, tok lo kok cek angel. Nggak disuruh bayar kan? Gratis, Pak. Kalau misalnya beneran Yesus yang janjikan ada beneran, untung nggak? Untung. Kalau seandainya nggak ada pun rugi nggak? Nggak rugi. Tapi bayangkan kalau ternyata apa yang Yesus janjikan temenan ono. Percaya tok. Lalek percaya aja disuruh percaya aja. Gampang seperti itu, tapi angel apa mana dikasih sing angel. Bayangkan coba. Bayangkan, dikasih yang gampang saja, nggak percaya, apalagi dikasih yang angel. Lebih percaya nggak? Makanya, Tuhan itu loh ngasih gampang, manusia yang bulat. Ya, ingat loh, kita ini harus betul-betul bisa meraih surga hari ini. Ya, Pak Suryadi, kepingin kan ke surga? Semua kepingin kan? Kepingin kan? Nggak ada yang kepingin duit ini? Hah? Nggak ada yang kepingin duit? Wes, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kalau kepingin duit repot. Mosok wis tua moto duitan terus. Ya. Untung kepingin ke surga semua. Ya. Jadi sharingnya lebih enak ini ya. Kita sudah tua, sudah melewati masa-masa. Dikasih baju bagus juga percuma. Dikasih suami ganteng juga percuma. Dikasih apapun juga percuma. Fisik sudah melemah. Yang penting sekarang bisa menuju surga. Hari ini masalah, penyakit datang semua nggak? Datang nggak? Atau bisa diusir? Hah? Penyakit diusir dalam nama Yesus, diusir. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo coba saya pengen tahu. Ngusir penyakit gimana caranya? Sudah umur sekarang ini seperti ini. Sakit itu cara Tuhan untuk supaya saudara ketemu dengan Tuhan. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Aneh kan? Mau ketemu Tuhan dikasih surga, melayu-melayu. Hah? Ngumpet. Dikasih penyakit, Tuhan sembuhkan aku. Terus jadi Tuhan bingung gini. Tak kei surga loh nak. Kok melayu? Coba aneh kan? Aneh kan? Banyak orang ini aneh hari ini. Mau sakit kek, mau apa kek. Saudara di sini punya banyak masalah. Kalau mau ketawa nanti di surga. Di surga itu tempat kita tertawa, tempat kita sukacita selama-lamanya. Saya aja bosen kok, saudara. Bosen. Di dunia ini sebenarnya bosen. Kalau bisa cepetan Tuhan. Tapi kalau belum waktunya nggak bisa. Kalau sudah waktunya ayo, gitu loh ya. Jangan ditahan-tahan.
Kangen nggak sama bapak kita? Kangen toh? Mau? Mau? Mau ya? Jangan nggak mau loh. Loh, alot nih. Nanti kalau alot, tanya sama Cik Wulan ya. Kenapa kok alot ya? Nih sekarang, Ayub 15 ayat 10 nih. Bu, lihat putu, lihat anak, lihat apapun punya batas waktu. Tetap bisa lihat putu ketokane seneng. Lihat putune rewel, mangkal nanti. Ya kan? Di surga itu jauh lebih enak, nggak ada bandingannya. Ya, di sana banyak bayi lucu-lucu juga banyak. Mau minta apa aja ada lah, pokoknya. Ya, udah mau minta apa aja ada. Di antara kami, Ayub 15 ayat 10, di antara kami ada juga orang yang beruban dan lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya dari ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang lemah lembut yang ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu dan menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Coba, ditinjau dari segi umur, ditinjau dari segi usia, kita punya banyak pengalaman, dan Allah punya banyak penghiburan. Saudara pernah dengar penghiburannya Tuhan? Pernah dengar atau nggak pernah dengar? Apa hiburannya Tuhan? Nih, Tuhan bicara begini nih ya. Saya kasih firman-Nya dari zaman dulu, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dan Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yakin nggak kalau Tuhan ngomong seperti ini? Yakin, buktinya sudah sampai sekarang disertai kok. Ya, Yesus katakan apa juga? 2 Tawarik 15:7 saya bacakan aja ya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, hari ini dengan menguatkan hati, menguatkan pikiran, jangan terombang-ambing, karena ada upah menanti, yaitu keselamatan dan kekekalan. Yesus juga berkata begini. Yohanes 16 ayat 33, hari ini harus dibuka ya. Yohanes 16 ayat 33. Hanya Tuhan yang sanggup berbicara begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Orang dianiaya enak enggak? Dianiaya penyakit, dianiaya anak, dianiaya masalah. Biasa. Tuhan ngomong kok. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Terus Tuhan bilang begini, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, masalah itu biasa, sudah ya. Kita nggak bicara masalah lagi, tapi sekarang kita bicara bahwa kita orang-orang yang kuat hari ini. Karena kalau saudara nggak kuat, saudara nggak masuk kerajaan surga loh. Kalau saudara ini lemah, saudara nggak masuk kerajaan surga loh. Ingat loh, kenapa begitu? Karena saudara menyangkal apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan bilang kuatkanlah, saudara malah lemah. Saudara dulu lemah, tapi ketika Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, harus kuat. Tapi nggak percaya, gimana coba? Sudah dibilang kuatkanlah, saudara nggak percaya. Ini loh bukti hari ini. Umur sekian lama, semua masalah tetap. Masalahnya hilang nggak? Masalahnya hilang nggak? Tapi tetap kan kehidupan ini berjalan kan? Tetap berjalan kan? Berarti masalah itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Masalah nggak bisa mempengaruhi umur kita. Masalah tetap ada kok. Saya yakin nggak mungkin di sini nggak ada masalah. Saya pun juga punya masalah. Masalahnya nggak hilang. Umur saya tetap bertambah kok. Tadi ulang tahun Pak Suryadi 1 tahun ya. Masalah Pak Suryadi ada nggak tetap? Banyak. Umurnya nggak bisa dibatasi masalah kan? Kalau Tuhan mau panggil, panggil. Ya kan? Waktu Bapak dipanggil Tuhan, masalahnya hilang nggak? Masalahnya hilang, mau kita sudah di surga. Kalau mau ngilangin masalah, minta Tuhan untuk panggil segera. Ya, sudah, itu jalan paling enak kok. Nggak ada jalan lain. Selama di dunia, kalau engkau nggak tahan masalah, minta cepat-cepat dipanggil sama Tuhan. Tapi kalau engkau orang kuat, engkau tahan, nikmati bersama Tuhan. Nikmati. Mau sakit-sakit, mau nggak punya duit apa, nikmati. Yang penting mangan sego sik. Enak. Nah sudah. Selama makan nasi masih enak, udah nikmati aja. Ya. Itu jalan paling enak kok, ya. Tapi jangan bunuh diri loh ya. Nggak ada kepengen masuk surga bunuh diri, nggak ada, ya.
surga. Nikmati selagi ada kesempatan. Coba bayangkan gini loh. Orang seneng tok iku enak nggak sih? Enak nggak? Rasanya seneng terus. Coba gini ya, misalnya Pak Suryadi seneng mangan bakso, kepingin mangan bakso. Bendino dikai bakso. Hah? Loh lah. Rasa senang itu punya batas. Kadang-kadang kenapa orang berpuasa? Coba waktu orang berpuasa, susah nggak? Waktu puasa nahan makan kan? Susah. Begitu ono panganan opo enak nggak? Segalanya terasa nikmat. Semua itu punya balance sendiri, punya keseimbangan, ya. Jadi kalau mau enak di surga, tapi harus meraih sekarang. Nih ayatnya, bahwa kalau ibu bapak tidak kuat, nggak diterima di kerajaan surga. Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, dan dikuatkan dengan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau orang nggak kuat menanggung masalah dengan tekun dan sabar, berarti apa coba? Berarti dia tidak pernah dikuatkan oleh Tuhan. Berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan ngomong, engkau dikuatkan oleh Tuhan. Masalah biasa, ya. Kita menjadi orang-orang paling kuat hari ini. Kita kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, saya baca ulang nih. Ayat 11-nya ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Bayangin, Tuhan kirim dengan seluruh kekuatannya dia. Melalui siapa? Roh Kudus. Dia kirim semua kekuatannya. Kalau sampai nggak bisa nanggung loh, kan kebacut, ya. Ini firman nih. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, sekarang ini siapa yang nggak sabaran? Siapa yang rewel tadi kayak lagu tadi? Nih, kalau rewel, kalau nggak sabar, kalau nggak kuat, berarti Anda nggak bisa masuk kerajaan sorga loh. Karena Anda menyangkal firman. Ya. Makanya saya itu senang dengan filosofi Jawa. Orang Jawa kakinya putus, untung sikile tok. Betul Pak. Ya kan? Untung sikile tok. Kecelakaan satu keluarga. 7 orang, jret. Yang mati 1, untung gak kabeh. Selalu ada kalimat untung. Itu filosofi sangat bagus sekali. Ya, filosofi nerimo. Dan itu kuat. Saudara harus seperti itu. Untung dikei urip. Untung lahir. Timbangan gak tau lahir, ya. Makanya ini kalau digabung dengan firman, ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Itu janji Tuhan loh. Segala kekuatan yang Tuhan miliki diberikan kepada saudara hari ini. Ya, dan oleh kuasa kemuliaannya cuman khusus untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Makanya jangan nangisan. Jangan cari macam-macam. Karena kita kuat. Kalau ibu bapak ngomong sudah, kita orang kuat, buktikan, ya. Kalau sampai ngomong orang kuat ternyata nangisan, Pak Suryadi tolong cari orang-orang yang ngomong tadi kuat tapi nangisan, ya. Di sini banyak saksi loh, saling menguatkan loh, ya. Hah? Ngakunya orang kuat. Dan saya yakin ibu bapak orang kuat beneran. Ya. Jangan rewel, jangan nggak sabaran, jangan nangisan, ya. Alami semuanya dengan semangat. Dan mengucap syukur dengan, ini ya. Kalau kita menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, ditambahi dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Gampang kuncinya ternyata. Pokoknya ono masalah tak tanggung dengan sabar dan bersukacita di dalam Tuhan. Itu kuncinya kok. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga, ya. Dan orang-orang yang sudah kuat harus menguatkan yang lain. Enggak boleh orang yang kuat, Bu Maria sudah kuat, ada yang lemah,
tambah dicemooh, tambah dia nyek-nyek, nggak boleh. Saling menguatkan. Coba anak kecil waktu nangis, yang tua menguatkan atau gimana? Kan dikuatkan, ojo nangis nak, ya. Kecuali sama-sama anak kecil, anak nangis tambah digudoin, ya. Kita saling menguatkan loh. Yesaya 41 ayat 6. Yuk, semua saling menguatkan. Baik ada yang sakit, ada yang sehat, semuanya saling menguatkan untuk satu tujuan, ya. Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, apa katanya? Kuatkanlah hatimu. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang putus asa, yang satu harus saling menguatkan, ya. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ayo tepuk kanan kirimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Masalahmu gak ono, dengan tekun dan sabar, ya. Ayo kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, ya. Kuatkanlah hatimu supaya saling kuat, ya. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Coba bayangin. Tukang besi, tukang rombeng menguatkan hati tukang emas. Kebalik enggak? Kebalik enggak? Tukang besi, tukang rosokan menguatkan hati toko emas. Kebalik enggak? Loh, tapi ini firman loh. Ini firman loh. Biasanya tukang rombengan lebih kuat timbangannya yang di toko. Bener nggak? Orang yang hidupnya susah, itu sebenarnya kekuatannya luar biasa. Jangan katakan bahwa orang kaya itu kuat, enggak. Yang kuat itu yang lemah. Justru yang dalam keadaan tekanan dan saudara masih bisa tekun dan sabar, itulah orang kuat. Makanya dibilang begini, tukang besi menguatkan tukang emas, ya. Orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempah di atas landasan. Martil itu lebih soro pakai tenaga, landasan itu pakai mesin, pakai alat. Ibu bapak hari ini kita ternyata orang lemah, tapi membuktikan diri bahwa kita orang kuat, ya. Ia berkata tentang kematian itu baik, lalu menguatkan dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Makanya kita hari ini saling menguatkan, ya. Kalau ada yang sempat terjatuh, kuatkan kembali supaya menjadi betul-betul orang kuat, supaya kita masuk dalam kerajaan sorga, ya. Nggak usah cari duit, nggak usah cari aneh-aneh, ya. Nggak usah cari yang macam-macam. Dunia punya masalah, tapi masalah paling besar kalau saudara sampai nggak mendapat kekekalan. Eman loh, eman, ya. Daripada dikasih khotbah yang isi berkat-berkat percuma. Tapi hari ini saudara harus meraih yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, ya. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan. Mau kan? Mau ya? Jelas ya? Sudah kuat semua? Kuat semua ya? Cukup khotbahnya ya? Hah? Ya, jangan hanyut dengan perasaan, ya. Perasaan itu menipu. Coba saya mau tanya Bu Maria, rasanya sedih itu sebenarnya di mana sih? Ada nggak aja rasa sedih itu? Coba. Ada nggak sih? Ada sih Pak. Tapi ada nggak rupanya wujudnya? Nggak ada kan? Nggak kelihatan kan? Rasa seneng ada nggak? Ada. Kalau rasa sedih tok nggak ada seneng, enak nggak? Kalau rasa sedih tok nggak ada seneng, ibu nggak tahu kalau ada rasa sedih. Rasa seneng harus ada rasa sedih. Semuanya balance. Supaya kita selalu tahu bahwa dunia ini punya keseimbangan, ya. Ada lahir, ada mati, nggak usah dipungkiri. Kalau sampai kita diberi umur panjang hari ini, bersyukur, anugerah terbesar. Tapi Tuhan juga janjikan yang terbaik, masuk dalam kerajaan surga, ya. Ini yang kita raih hari ini. Saya harus belajar dari Bapak Ibu hari ini. Umur saya belum seberapa, kekuatan saya belum seperti Bapak Ibu. Pak Suryadi umur berapa? 66. Saya salut. Pak Suryadi ternyata lebih kuat dari saya. Terbukti kan? Terbukti nggak? Saya masih 50, dia sudah 66. Ibu umur berapa? 59. Terbukti lebih kuat kan? 9 tahun dari saya. Semua ini lebih kuat dari saya. Walaupun saya lebih hebat kelihatannya kan? Kan enggak. Saya belum terbukti kuat sampai seperti Pak Suryadi. Tapi Bapak Ibu sudah membuktikan kekuatannya.
Bu Eta juga sama, membuktikan kekuatannya hari ini. Walaupun sakit-sakit tetap kuat kok. Ya, tetap kuat. Tapi Ibu jangan minta umur panjang lagi loh, Bu. Hah? Ya, Ibu jangan melawan firman nanti nggak mau mati. Nggak bisa loh. Harus disyukuri. Kalau sakit ya berobat. Jangan nanti sakit terus karena ini nggak berobat, jangan. Selama ada kesempatan, lakukan. Yang ada di bumi ini, selama bisa dilakukan, lakukan. Tapi jangan dengan kemerungsung. Ya, apapun yang ada, lakukan dengan sekuat tenaga. Selama kita masih hidup. Ya, ada kesempatan bekerja, ya kerjalah. Ya, jangan terus karena, aku kepengen ke surga, ya gelem kerja, gelem mangan. Jangan. Ya, semuanya berlaku normal, berlaku wajar. Untuk spiritual, untuk yang rohani kerjakan dengan roh. Untuk yang jasmani kerjakan dengan jasmani. Nggak bisa loh jasmani dikerjakan dengan roh. Ya, nggak boleh dicampur. Yang rohani kerjakan dengan roh. Yang jasmani kerjakan dengan jasmani. Kita lapar, bisa nggak makan pakai roh? Nggak, makanya pakai mulut. Jelas. Kita butuh uang, nggak bisa pakai doa tok. Kerja atau minta-minta? Hah? Nggak masalah. Kalau sudah tua nggak bisa kerja terus dipaksa kerja. Minta tadi yang suka menguatkan, Pak aku lagi butuh duit. Kalau dia punya ya berbagi sedikit. Kalau nggak bisa urunan. Ya, saudara jangan nanti minta-minta juga kok. Kalau memang hidup sebatang kara, Anda mau makan, mau gimana caranya kalau nggak minta? Tenaga nggak ada, gimana caranya coba? Jadi pembantu juga nggak bisa, jangan malu. Ya, kalau masih kuat, kerja. Kalau nggak kuat, ya sudah minta. Ya, jangan malu. Kalau nggak minta, misalnya ini ada orang sebatang kara, nggak mau minta, masuklah yayasan di sini. Dikasih makan nggak di sini? Nah, ya sudah, selesai paling enak toh. Ya, berlimpah-limpah kan? Berarti makan nggak kurang ini ya? Puji Tuhan. Untuk menyambung hidup lebih dari cukup. Ya. Untuk jasmani lakukan secara jasmani. Untuk rohani lakukan secara rohani. Selama tubuh masih bisa diajak, lakukan dengan sekuat tenaga. Ya. Kita tutup di sini ya. Saya nyanyikan satu lagu ya. Kita nyanyikan lagu Ada Kerinduan Tuhan. Hai anakku ya. Mana ya? Oh ini. Ya, sudah ya. Ada sebuah kerinduan dari Bapa kepada anak-anaknya. Semuanya mendapat bagian yang sama. Anakku, aku tahu Semua kesulitanmu. Tuhan tahu kok kita punya masalah. Hai anakmu, aku bisa merasakan sakit. Waktu di kayu salib, sebelum disalib, Tuhan juga merasa sakit kok. Anakku, aku tahu semua penderitaanmu. Bapak kita tahu apa yang kita lakukan semua. Apa yang kita alami, Bapak kita tahu. Sabarlah sejenak, anakku, kuatkanlah hatimu sayang. Semua pernah ku alami dan aku menang. Ku siapkan tempat terindah bagimu. Ku siapkan perjamuan
dan keabadian bersamaku. Ikuti perintah dan Jalanku, ikuti firmanku, semua untuk dirimu. Dunia ini akan berlalu. Mari datang padaku, anakku. Mari datang padaku, anakku. Aku pun sangat rindu bertemu dan berkumpul denganmu. Sampai jumpa, anakku sayang. Aku Yesus Bapamu. Saudara bayangkan, hari ini kita punya semua masalah, pada penderitaan, kesakitan. Tuhan kita tahu kok, Dia pernah merasakannya. Hari ini kita nggak punya rumah yang layak. Hari ini kita hidup susah. Tuhan janjikan sesuatu. Dia janjikan rumah yang terbaik. Kita belum pernah makan enak selama-lamanya, tapi Tuhan janjikan ada perjamuan yang tersedia buat anak-anaknya. Ayo kita sama-sama meraih apa yang Tuhan janjikan ya. Silakan bangkit berdiri. Hai anakku, aku tahu semua kesulitanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya sama, Tuhan tahu. Hai anakku, aku bisa merasakan sakitmu. Yang sakit pun Tuhan tahu kok. Hai anakku, aku tahu semua penderitaanmu. Tuhan tahu semuanya ya, jangan khawatir. Sabarlah sejenak. Sabarlah sejenak, anakku. Kuatkanlah hatimu sayang. Semua baru alami dan aku menang. Tuhan siapkan. Ku siapkan tempat terindah bagimu. Ku siapkan perjamuan dan keabadian bersamaku. Ikuti perintah dan jalanku, ikuti firmanku, semua untuk dirimu. Dunia ini akan berlalu. Mari datanglah. Mari datang padaku, anakku. Mari datang padaku, anakku. Aku pun sangat rindu bertemu dan berkumpul denganmu. Sampai jumpa, anakku sayang. Aku Yesus Bapamu. Aku Yesus Bapamu.
Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mempermudah jalan yang begitu sulit, Tuhan. Engkau memberikan sebuah janji, sebuah tempat yang istimewa, sebuah perjamuan dan keabadian bagi kami. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak-Mu telah membuktikan kami menjadi orang-orang kuat karena firman-Mu. Kami tidak pernah rewel. Kami dengan tekun dan sabar karena Engkau telah memberi seluruh kekuatan-Mu kepada kami hari ini, supaya kami siap menanggung semua masalah yang ada di sini. Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu, kami nantikan janji-Mu. Ampuni kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau pandang anak-anak-Mu hari ini. Tidak ada yang terkecuali, baik yang punya masalah, punya penderitaan, punya kesakitan. Engkau bisa merasakan semuanya itu Tuhan, dan Kau menjanjikan suatu kelepasan yang terbaik. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan-Mu yang segala-galanya itu untuk menanggung semua masalah yang di bumi. Terima kasih Yesus, kami kuat bersama-Mu. Nantikan kami di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami siap untuk bertemu muka dengan muka bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati rumah yang Kau berikan bagi kami, menikmati perjamuan dan segala macam sukacita yang tidak terkatakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.